Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Wildan Wedin Soleh dari Prodi Akidah Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Salatiga. Di sini saya membuat video penjelasan tentang evaluasi pembelajaran Akidah Filsafat Islam yang diampu oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Minan Zuhri. Baik, langsung saja poin pertama atau poin A, yaitu membahas mengenai pengukuran, penilaian, tes, dan evaluasi. Yang pertama yaitu pengukuran. Pengertian pengukuran. Pengukuran merupakan proses untuk menentukan seberapa besar tingkat kemampuan, pengetahuan, atau keterampilan peserta didik berdasarkan data yang diperoleh secara kuantitatif. Dalam konteks pendidikan, pengukuran berarti memberikan angka atau skor terhadap hasil belajar siswa agar dapat diketahui tingkat pencapaiannya terhadap tujuan pembelajaran. Pengukuran bersifat objektif karena berfokus pada hasil yang dapat dihitung dan dibandingkan. Yang kedua yaitu penilaian. Penilaian adalah proses yang lebih luas daripada pengukuran karena tidak hanya melibatkan pemberian angka, tetapi juga interpretasi terhadap hasil pengukuran tersebut untuk mengetahui sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran. Penilaian dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif dan mencakup aspek kognitif, afektif, serta psikomotorik. Tujuan penilaian adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang kemampuan peserta didik. Lalu yang ketiga yaitu tes. Tes merupakan alat atau instrumen yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap kemampuan atau prestasi peserta didik dalam aspek tertentu. Tes dapat berbentuk tes objektif seperti pilihan ganda, uraian, atau esai. Tes berfungsi untuk mengumpulkan data yang akan dijadikan dasar dalam penilaian dan evaluasi. Lalu yang keempat, evaluasi. Evaluasi merupakan pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian. Evaluasi dilakukan untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai dan apakah metode, media, serta strategi pembelajaran yang digunakan sudah efektif. Evaluasi memiliki fungsi formatif untuk perbaikan proses pembelajaran dan sumatif untuk menentukan keberhasilan akhir peserta didik. Seperti contoh, setelah menilai hasil tes menulis siswa, kita dapat mengevaluasi bahwa metode pembelajaran menulis yang digunakan kurang efektif karena sebagian besar siswa belum memahami struktur teks. Berdasarkan hasil evaluasi itu, kita memutuskan untuk memperbaiki metode pengajaran pada pertemuan berikutnya dengan menambahkan latihan analisis. Lalu yang poin B yaitu bentuk instrumen penilaian dan tagihan. Yang pertama yaitu pengertian instrumen penilaian. Instrumen penilaian adalah alat atau sarana yang digunakan oleh pendidik untuk mengumpulkan informasi secara sistematis tentang capaian kompetensi peserta didik. Instrumen ini dapat berbentuk tes maupun non-tes yang dirancang untuk mengukur aspek pengetahuan kognitif, sikap atau afektif, dan keterampilan atau psikomotorik. Instrumen penilaian yang baik harus mampu memberikan data yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
dalam konteks pembelajaran, instrumen penilaian tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga proses belajar siswa dari awal hingga akhir pembelajaran. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip instrumen penilaian. Penyusunan instrumen penilaian harus berlandaskan pada prinsip-prinsip ilmiah agar hasilnya valid dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pendidikan. Adapun prinsip utamanya yaitu yang pertama validitas, yaitu instrumen harus mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya, jika ingin menilai kemampuan berbicara siswa dalam bahasa Inggris, maka instrumen yang digunakan harus berupa kegiatan lisan atau tes lisan. Lalu yang kedua, reliabilitas, yaitu hasil penilaian harus konsisten apabila digunakan dalam waktu atau situasi yang berbeda. Lalu yang ketiga, objektivitas, yaitu penilaian harus bebas dari pengaruh subjektivitas penilai seperti perasaan suka atau tidak suka. Dan yang keempat, praktikabilitas, kepraktisan, artinya instrumen mudah digunakan, tidak memerlukan waktu dan biaya yang berlebihan. Terus yang poin ketiga, metode penilaian. Metode penilaian adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk menilai hasil belajar siswa. Terdapat dua metode, yaitu tes dan non-tes. Metode tes digunakan untuk menilai ranah kognitif seperti pengetahuan dan pemahaman. Tes dapat berbentuk objektif, pilihan ganda, atau menjodohkan, dan subjektif yaitu uraian atau esai. Terus metode non-tes digunakan untuk menilai aspek efektif dan psikomotorik seperti sikap, minat, motivasi, dan keterampilan. Terus poin keempat yaitu teknik penilaian. Teknik penilaian adalah cara praktis dalam menerapkan metode penilaian agar hasilnya akurat dan terukur. Adapun beberapa teknik yang banyak digunakan yaitu yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis digunakan untuk menilai kemampuan kognitif melalui soal pilihan ganda, uraian, atau isian singkat. Contoh, ujian akhir semester bahasa Indonesia yang menguji kemampuan memahami isi teks naratif. Yang kedua yaitu tes lisan. Tes lisan digunakan untuk menilai kemampuan berkomunikasi secara verbal. Seperti contoh ketika pelajaran bahasa Arab, yaitu menilai kemampuan siswa dalam membaca dan menerjemahkan teks. Yang ketiga yaitu observasi, di mana digunakan untuk menilai perilaku atau sikap siswa dalam kegiatan pembelajaran. Lalu yang poin kelima yang terakhir, tagihan hasil belajar. Tagihan hasil belajar merupakan bentuk kegiatan yang harus diselesaikan oleh peserta didik sebagai bukti ketercapaian kompetensi. Tagihan ini bisa berupa tugas individu, proyek, portofolio, laporan, maupun ujian. Tujuan utama tagihan hasil belajar adalah memastikan bahwa siswa telah menguasai kompetensi dasar sesuai dengan capaian pembelajaran. Jadi instrumen penilaian ini bisa dikatakan hasil belajar memiliki peran strategis dalam memastikan mutu pembelajaran. Instrumen yang baik harus memenuhi prinsip validitas, reliabilitas, dan objektivitas agar hasil penilaian dan hasil penilaian dapat mencerminkan kemampuan siswa secara utuh atau data yang benar-benar valid melalui kombinasi sebagai metode dan teknik penilaian. Penilaian tidak hanya menjadi alat ukur, tapi juga sarana
pembinaan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Lalu yang poin ketiga, poin C, indikator capaian kompetensi. Yang pertama, pengertian. Indikator capaian kompetensi atau ICK adalah ukuran spesifik yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar atau capaian pembelajaran. Indikator berfungsi sebagai tanda atau petunjuk yang menunjukkan bahwa suatu kompetensi telah dikuasai oleh siswa melalui proses pembelajaran. Dengan adanya indikator, guru dapat merancang melalui proses pembelajaran. Instrumen guru dapat merancang kegiatan belajar, instrumen penilaian, dan strategi pembelajaran yang lebih terarah dan terukur. ICK disusun berdasarkan kata kerja operasional yang menggambarkan kemampuan yang dapat diamati dan diukur, baik dalam ranah pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Seperti contoh pada kompetensi dasar, itu siswa dapat memahami konsep ekosistem. Atau dalam indikator capaian kompetensi, siswa mampu menjelaskan komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Lalu yang kedua yaitu macam-macam indikator capaian kompetensi. Secara umum, indikator capaian kompetensi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu indikator kognitif, afektif, dan psikomotorik. Indikator kognitif yaitu berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami, menganalisis, dan mengevaluasi suatu konsep atau fakta. Seperti contoh, siswa dapat menghitung luas bangunan datar, atau siswa dapat menjelaskan penyebab terjadinya revolusi bumi. Lalu yang kedua yaitu indikator afektif, berkaitan dengan pembentukan nilai, sikap, dan karakter peserta didik dalam proses belajar. Ranah ini mencakup kesadaran, minat, dan tanggung jawab terhadap pembelajaran. Seperti contoh, siswa menunjukkan sikap disiplin dalam pengumpulan tugas. Lalu yang ketiga yaitu indikator psikomotorik, berkaitan dengan kemampuan siswa dalam melakukan tindakan nyata atau praktik berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki. Seperti contoh, siswa dapat membuat hasil laporan observasi dengan format yang benar. Jadi dari ketiga jenis indikator ini, indikator ini saling berkaitan dan membentuk kesatuan yang utuh dalam pencapaian kompetensi secara menyeluruh, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Lalu yang poin ketiga yaitu klasifikasi capaian kompetensi pada setiap jenjang pendidikan. Capaian kompetensi di setiap jenjang pendidikan berbeda-beda karena disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Klasifikasi ini diatur dalam kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013, yaitu yang pertama jenjang pendidikan dasar atau SD dan MI. Jadi di SD dan MI ini berfokus pada penguasaan dasar-dasar pengetahuan, pembentukan sikap positif terhadap pembelajaran, serta keterampilan dasar membaca, menulis, dan menghitung. Lalu yang kedua di jenjang pendidikan menengah SMP atau MTS. Di sini menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analisis, serta penerapan pengetahuan dalam konteks yang lebih kompleks. Lalu yang ketiga di jenjang pendidikan menengah atas, itu SMA, MAN, atau SMK. Di sini menekankan pada kemampuan berpikir tingkat tinggi
dan kesiapan menghadapi dunia kerja atau pendidikan tinggi. Seperti contoh, siswa dapat merancang proyek penelitian sederhana tentang dampak pencemaran air di lingkungan sekitar. Dan yang keempat, jenjang pendidikan tinggi atau universitas. Di sini mengarah pada penguasaan keilmuan, kemampuan riset, dan penerapan teori dalam praktik profesional. Seperti contoh, mahasiswa mampu menganalisis data penelitian sosial dan menarik kesimpulan berdasarkan teori yang relevan. Lalu yang poin keempat, teori dan konsep tentang capaian kompetensi. Secara teoritis, capaian kompetensi berakar pada taksonomi yang mengklasifikasikan hasil belajar ke dalam 3 ranah utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Teori ini kemudian dikembangkan menjadi dasar dalam merumuskan capaian pembelajaran di setiap jenjang pendidikan. Dalam ranah kognitif, mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Lalu pada ranah afektif, yaitu mencakup penerimaan nilai, partisipasi, penghargaan terhadap nilai, dan internalisasi nilai. Yang ketiga, ranah psikomotorik, berkaitan dengan keterampilan motorik dan kemampuan melakukan tindakan. Jadi di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator capaian kompetensi merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. ICK membantu kita merancang strategi pembelajaran yang efektif, menentukan instrumen penilaian yang tepat, dan memastikan setiap siswa berkembang secara utuh dan ranah pengetahuan. Dalam ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dengan memahami teori dan penerapan indikator capaian kompetensi secara benar, kita dapat mengarahkan pembelajaran agar tidak hanya berorientasi pada nilai, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang jelas lah, atau kurang sesuai dengan bahasa-bahasa yang dipahami oleh teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.